semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Banuwati, mahasiswa dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Nah, jadi dari buku ini saya sedikit mereview. Jadi, di mana keberhasilan dalam penerbitan digital itu tergantung pada beberapa hal yang sama yang selalu diandalkan oleh penerbit yang sukses. Nah, basis ini biasanya dilakukan dalam pemasaran dan kemampuan untuk ditemukan yang semuanya itu bermuara pada elemen atau kata kunci dari penulis itu. Nah, dari situlah penulis dapat memperdagangkan perhatian sebagai bentuk utama yang dapat berubah menjadi keuntungan finansial. Karena semakin banyak perhatian yang diterima oleh suatu pekerjaan, maka semakin besar pula kemungkinannya untuk mendapatkan uang dari penjualan. Namun, seperti yang dicatat, bahwa untuk penerbit secara tradisional bersaing untuk mendapatkan perhatian pembaca itu melalui iklan, resensi buku, sampul buku, dan lain-lainnya. Nah, perhatian ini akan mendapat dukungan dari beberapa orang, seperti bagian yang terpisahkan dari mesin penerbitan abad ke-20 itu, di mana faktor kuncinya mengarahkan pada perhatian barang dagangan mereka. Sampai baru-baru ini setiap novel yang baru ingin masuk ke indeks romantisasi kepengarangan itu harus masuk melalui mesin itu untuk menulis novel pertama atau sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi yang dibuatnya. Untuk penerbitan mandiri itu mencakup berbagai praktik penerbitan yang digerakkan oleh penulis, dan sejarahnya itu selama penerbitan itu sebagai istilah umum hampir semua penulis atau masyarakat kontemporer itu pada umumnya telah menerbitkan itu sendiri. Jadi belum ada distribusi kayak diterbitkan oleh penerbit lain, tapi mereka lebih menerbitkannya itu sendiri seperti dalam aplikasi. Biasanya zaman dulu itu penulisnya langsung menerbitkan karyanya itu sendiri melalui aplikasi Wattpad dan lain-lainnya. Namun untuk sekarang bisa diterbitkan oleh orang lain penerbit supaya lebih banyak dikenal orang lain dan lebih banyak laku di pasaran. Lah kayak macamku tuh Cut eta di pause Gimana? Di CCIM kamera banyak gerak. Buset. Kamu lagi ngapain? Aku lagi biasa nulis. Kamu udah pernah baca belum karyanya aku? yang mana? Kamu kan udah banyak banget nulis. Yang terbaru itu judulnya Sakinah Bersamamu. Kamu uploadnya di mana itu? Di Novel Tun, kamu baca deh. Saya udah aku cari ya. Iya. Udah? Yang ini bukan? Iya. Bukan? Bukan, karya aku itu bukan yang itu. Tapi ini judulnya sama. Iya. Teman aku juga
membaca, jadi budayakan itu membaca Saya ya. tuh lebih suka nonton daripada baca sih. Gak boleh itu. Ya nanti Membaca saya kan akan coba buat suka. Di sana ada segudang ilmu yang akan kamu dapatkan. Ini tentang apa nih Sakinah Bersamamu? Nah, jadi aku menulis buku itu tentang gimana ya? Jadi seseorang yang belum menikah itu, mereka itu bisa membaca dulu dari sana bagaimana mereka itu bisa mempersiapkan diri sebelum menikah, terhadap kewajiban seorang perempuan itu harus Jadi seperti kita apa. sebelum menikah itu harus tahu dulu kriteria jodoh yang akan kita. Tangga itu kita itu harus benar-benar seorang perempuan itu harus Jadi seperti kita apa. sebelum menikah itu harus tahu dulu kriteria jodoh yang akan kita nikahi. Iya, seperti itu. Ketika berumah tangga itu kita itu harus benar-benar mempersiapkan secara matang. Itu nggak usah. Sebelum menikah itu harus tahu ya kriteria jodoh yang akan kita nikah itu seperti apa. Iya, jangan sampai kita itu salah memilih karena banyak kan yang menikah. Contohnya teman aku, ada yang keluar SMP, SMA, kuliah. Mereka itu banyak yang gagal dalam menikah karena mereka itu hanya memikirkan cinta dan cinta tanpa memikirkan hal-hal lain yang dibutuhkan ketika menikah. Finansial. Iya, seperti itu. Ekonomi terutama ya. Apalagi dalam kondisi pandemi saat ini sangat susah gitu ya mencari pekerjaan. Tentunya kan seorang suami itu harus bisa menafkahi istri dan anaknya. Nah, mungkin karena faktor itulah banyak orang yang gagal dalam menikah. Kamu pas nulis ini banyak gak nih hambatannya? Banyak banget sih. Karena kan ketika saya menulis itu otomatis kita itu harus merasakan di dalamnya itu seperti apa gitu. Jangan cuma kita menulis aja tanpa kita itu tahu manfaatnya untuk orang lain itu seperti apa. Jadi seolah-olah pembaca itu terbawa suasana ketika melihat novel yang saya ketika membaca novel yang saya buat. Mereka itu terbawa suasana, oh jadi menikah itu harus seperti ini, konsepnya harus seperti ini. Jadi harus benar-benar dipikirkan secara matang. Nggak bisa kita menikah langsung nggak bisa gitu. Jadi harus emang benar-benar secara matang dipikirkan gitu. Jadi harus siap mental juga sudah menikah itu seperti itu. Ngomong-ngomong, kamu dapat royalti gak sih dari nulis kayak gini? Iya, udah dapet kan. Aku udah sering upload kan karya-karya aku dari dulu. Udah karena banyak pembacanya ya? udah. Jadi tiap bulan ya tentunya saya dapat royalti dari sana. Kamu berminat untuk menulis? Enggak. Kenapa? Aku sih lebih minat buat bacanya aja. Kalau nulis kan harus mikir gitu ya, harus riset dulu, harus mikir, harus Iya sih, menulis meluangin itu. waktu dan lain-lain. Iya, menulis itu kan harus kemauan kita sendiri. Iya, Jadi nggak bisa dipaksakan. Tapi menurut aku sih kalau kamu kan pintar, jadi kamu bisa mencurahkan isi pikiran kamu itu dengan. Terus sekian banyak buku yang telah kamu baca, apa harapan kamu gitu buat para pembaca setia novel? Ya tentunya sih untuk para pembaca setia saya, mereka itu dapat mengambil hikmah sisi baik dari yang saya tulis gitu. Jadi mereka itu bukan hanya membaca tapi bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu sih harapan saya. Besar juga ya efeknya gitu dari menulis, manfaatnya bisa dirasakan oleh kita sendiri yang menulis, terus bisa dirasakan juga oleh para pembaca. Iya, Ada pahalanya juga karena pembaca otomatis akan mengimplementasikan apa yang telah mereka baca. iya seperti itu. Pahalanya mantap kayaknya ya. Iya, Apalagi nulis soal tentang apa? menikah. Iya, menikah. Itu rekomendasi buku ini buat kamu baca gitu. Bekal buat kamu rumah tangga itu harus seperti apa gitu ya. Jangan nikah aja tapi nggak tahu tujuan nikah itu untuk apa. Ya, jadi terinspirasi nih sebagai persiapan buat saya nikah. Nanti saya akan baca dulu deh buku Ya, kamu. udah tersedia kok. Tadi kamu Ya, tadi tinggal. kan sudah lihat, tinggal Ya. saya baca aja. Tapi Ya. saya sibuk nih, nanti aja kayaknya. Oh iya, Kalau nggak sudah apa-apa. punya waktu